Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Persepsi Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika terhadap Kebersihan Gedung Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis yang beranggotakan saya sendiri Susi Salina dan rekan saya Yofi Triustika, saya Nurianti, dan saya Siti Batimah. Selanjutnya kami akan menjelaskan materinya. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan latar belakang tentang persepsi mahasiswa jurusan Teknik Informatika terhadap kebersihan gedung Teknik Informatika di Politeknik Negeri Bengkalis. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Kebersihan dan kenyamanan lingkungan belajar memiliki dampak langsung terhadap efektivitas proses pembelajaran dan kesejahteraan mahasiswa. Mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis perlu memiliki persepsi yang positif terhadap tingkat kebersihan gedung tempat mereka menjalani aktivitas akademik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terkait dengan persepsi mahasiswa terhadap kebersihan gedung Teknik Informatika. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan jumlah mahasiswa dan perkembangan teknologi di Politeknik Negeri Bengkalis menimbulkan berbagai tantangan terkait dengan pemeliharaan dan kebersihan fasilitas. Dengan meningkatkannya kebutuhan dan harapan mahasiswa terhadap lingkungan belajar yang bersih dan nyaman, penilaian dari sudut pandang mahasiswa sendiri menjadi elemen kritis untuk meningkatkan kualitas layanan kampus. Kondisi kebersihan gedung dan fasilitas teknik informatika bukan hanya mencerminkan komitmen kampus terhadap kesejahteraan mahasiswa, tetapi juga mempengaruhi reputasi dan daya tarik Politeknik Negeri Bengkalis sebagai lembaga pendidikan. Maka dari itu, kami tertarik meneliti persepsi mahasiswa jurusan Teknik Informatika terhadap kebersihan gedung Teknik Informatika di Politeknik Negeri Bengkalis. Adapun tujuan dari judul kami yaitu menganalisis persepsi mahasiswa terhadap kebersihan fasilitas di gedung Teknik Informatika. Yang kedua, menilai tingkat kepuasan mahasiswa jurusan Teknik Informatika terhadap kebersihan gedung Teknik Informatika. Oke, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang diselidiki dan hasilnya digeneralisasikan atau diterapkan kepada subjek tersebut. Adapun dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Politeknik Negeri Bengkalis. Jurusan Teknik Informatika berjumlah 836 mahasiswa yang terbagi menjadi 4 prodi, yaitu D2 Administrasi Jaringan Komputer, D3 Teknik Informatika, D4 Rekayasa Perangkat Lunak, dan D4 Keamanan Sistem Informasi. Yang seperti pada tabel yang tertera. Yang kedua yaitu sampel. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan teknik tertentu. Adapun dalam penelitian ini, sampel diambil dengan penentuan jumlah sampel tanpa perhitungan yang diambil dengan menggunakan cara Gay dan Deal, yaitu 10% dari populasi. Seperti pada tabelnya, kami mengambil 85 sampel dari 836 mahasiswa Teknik Informatika. Selanjutnya, kita masuk ke pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Ada 5 variabel, yaitu kehandalan atau reliability, daya tanggap atau responsiveness, jaminan, asuran, dan empati atau empati, dan bukti visi atau tangible. Yang pertama, kehandalan atau reliability memiliki 5 poin, yaitu fasilitas kebersihan di gedung Teknik Informatika. Yang kedua, pembersihan dan pemeliharaan ruang. Yang ketiga, fasilitas kebersihan umum. Yang keempat, jam operasional fasilitas kebersihan. Yang kelima, alat-alat pembersih yang disediakan di gedung Teknik Informatika. Dan yang kedua, daya tanggap atau responsiveness yang memiliki 4 poin. Yang pertama, pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua, tindakan perbaikan terhadap masalah kebersihan. Yang ketiga, sistem umpan balik dari mahasiswa. Yang keempat, proses pengelolaan limbah di gedung Teknik Informatika. Dan yang ketiga, jaminan atau asuran yang memiliki 3 poin. Yang pertama, kebijakan dan prosedur terkait kebersihan di Teknik Informatika. Yang kedua, adanya jaminan kebersihan. Yang ketiga, informasi terkait jadwal pembersihan. Yang keempat,
empati atau empati memiliki 2 poin, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas kebersihan, yang kedua upaya yang dilakukan oleh pihak kebersihan, dan yang kelima bukti fisik atau tangible yang memiliki 1 poin, yaitu fasilitas kebersihan fisik. Berikutnya kita masuk ke teknik sampling. Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penentuan jumlah sampel tanpa perhitungan dari G dan Deal yang menyatakan bahwa jumlah sampel yaitu 10% dari populasi. Berdasarkan penyataan tersebut, maka sampel yang kita ambil dalam penelitian ini adalah 85 mahasiswa dengan masing-masing sampel untuk tingkatan program studi harus proporsional sesuai dengan populasi. D2 administrasi jaringan komputer. 8 kali 0,1 itu hasilnya 0,8. Jadi sampel yang kita ambil dari prodi ini yaitu 1. Yang kedua yaitu D3 teknik informatika. 243 dikali 0,1 hasilnya yaitu 24,3. Sampel yang kita ambil dari prodi TI ini yaitu 25. Yang ketiga yaitu D4 rekayasa perangkat lunak. 389 dikali 0,1 hasilnya 38,9. Jadi sampel yang kita ambil dari prodi RPL ini yaitu 39. Yang keempat yaitu D4 keamanan sistem informasi. 196 dikali 0,1 hasilnya yaitu 19,6. Jadi sampel yang kita ambil dari KSI ini yaitu 20. Baiklah, kita masuk ke penyajian data. Intensitas penggunaan dan frekuensi dari tabel kehandalan. Sangat tidak setuju 1, tidak setuju 27, netral 45, setuju 232, sangat setuju 120. Jadi total keseluruhan frekuensinya yaitu 425. Frekuensi relatif adalah banyaknya nilai yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Frekuensi relatif pada tabel kehandalan 1 dibagi 425 hasilnya 0,002, 27 dibagi 425 hasilnya 0,063, 45 dibagi 425 hasilnya 0,105, 232 dibagi 425 hasilnya 0,545, 120 dibagi 425 hasilnya 0,282. 425 tersebut kita dapat dari total frekuensinya tadi. Frekuensi kumulatif adalah metode yang digunakan untuk menjumlahkan frekuensi suatu kelas dengan frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Frekuensi kumulatif dari tabel kehandalan yaitu 1, 27 tambah 1 yaitu 28, 73, 305, dan 425. Di samping ini adalah gambar diagram kehandalan. Sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 6%, netral 11%, setuju 55%, sangat setuju 28%. Kita masuk kedua yaitu daya tanggap, intensitas penggunaan dan frekuensinya. Sangat tidak setuju 4, tidak setuju 49, netral 52, setuju 158, sangat setuju 77. Jadi total keseluruhan frekuensinya yaitu 340. Frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Frekuensi relatif adalah frekuensi dibagi dengan total keseluruhan. Frekuensi relatif yang pertama itu 4 dibagi 340 hasilnya 0,011, 49 dibagi 340 hasilnya 0,144, 52 dibagi 340 hasilnya 0,152, 158 dibagi 340 hasilnya 0,464,
77 dibagi 340 hasilnya 0,226. Frekuensi kumulatif dari variabel daya tanggap itu hasilnya 4, 49 tambah 4 hasilnya 53, seterusnya 105, 263, dan 340. Di samping ini adalah gambar diagram daya tanggap. Sangat tidak setujunya 1%, tidak setujunya 14%, netral 15%, setuju 47%, sangat setuju 23%. Yang ketiga, jaminan. Intensitas penggunaan frekuensi variabel jaminan. Sangat tidak setuju 0, tidak setuju 16, netral 36, setuju 140, sangat setuju 63, total keseluruhannya 255. Frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif variabel jaminan. 0 bagi 255 sama dengan 0,0, 16 bagi 255 sama dengan 0,062, 36 bagi 255 sama dengan 0,141, 140 bagi 255 sama dengan 0,549, 63 bagi 255 sama dengan 0,247. Frekuensi kumulatifnya adalah 0, 16, 52, 192, 255. Di samping adalah diagram jaminan. Sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 16%, netral 36%, setuju 140%, dan sangat setuju 63%. Yang keempat, empati. Intensitas penggunaan frekuensi empati. Sangat tidak setuju 2, tidak setuju 17, netral 21, setuju 7, sangat setuju 34. Jadi total keseluruhannya 170. Frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif variabel empati 2 bagi 170 sama dengan 0,011, 17 bagi 170 sama dengan 0,1, 21 bagi 170 sama dengan 0,123, 96 bagi 170 sama dengan 0,564, 34 bagi 170 sama dengan 0,2. Frekuensi kumulatifnya ada 2, 17 tambah 2, 19, 40, 136, dan 170. Di samping adalah diagram empati, di mana sangat tidak setuju 2%, tidak setuju 7%, dan netral 21%, setuju 7, dan sangat tidak setuju 34%. Selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu bukti fisik atau tangible. Intensitas penggunaan dan frekuensi dari variabel bukti fisik, yaitu sangat tidak setuju sama dengan 1, tidak setuju sama dengan 4, netral sama dengan 10, setuju sama dengan 43, sangat setuju sama dengan 27. Total dari semua keseluruhan frekuensi tersebut adalah 85. Kemudian frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif dari variabel bukti fisik atau tangible. Frekuensi relatif dari bukti fisik sangat tidak setuju 1/85 sama dengan 0,011. Kemudian 4/85 sama dengan 0,47. Kemudian 10/85 sama dengan 0,117. Kemudian 43/85 sama dengan 0,505. Kemudian yang terakhir 27/85 sama dengan 0,317. Kemudian frekuensi kumulatif dari bukti fisik. Yang pertama sangat tidak setuju yaitu 1, tidak setuju 5, netral 15, setuju 58, sangat setuju 85. Kemudian diagram lingkaran dari bukti fisik, yaitu sangat tidak setuju 1%, tidak setuju 10%, netral 12%, setuju 57%, sangat setuju 20%.
Lanjut, penghitungan nilai tingkat usability. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat usability pada setiap variabel adalah nilai akhir sama dengan sigma 5, I sama dengan 1, I dikali frekuensi skor I, per 5 dikali jumlah pertanyaan dikali jumlah responden dikali 100%. Keterangan dari rumus tersebut, I adalah nilai skor dari 1 hingga 5. Frekuensi skor I adalah jumlah responden yang memberikan skor I pada suatu pertanyaan. Jumlah pertanyaan adalah total pertanyaan dalam kuesioner. Jumlah responden adalah total jumlah orang yang mengisi kuesioner. Yang pertama, tingkat usability variabel kehandalan. Nilai akhir sama dengan 1 kali 1 ditambah 2 kali 27 ditambah 3 kali 45 ditambah 4 kali 232 ditambah 5 kali 120 per 5 kali 5 kali 85. Kemudian dikali 100%. Maka nilai akhirnya 0,808. Persentase nilai akhir sama dengan 80,8%. Kemudian poin 2, tingkat usability variabel daya tanggap. Nilai akhir sama dengan 1 kali 4 ditambah 2 kali 49 ditambah 3 kali 52 ditambah 4 kali 158 ditambah 5 kali 77 per 5 kali 4 kali 85 dikali 100%. Maka nilai akhirnya sama dengan 0,75. Persentasenya sama dengan 75%. Yang ketiga, tingkat usability variabel jaminan. Nilai akhir sama dengan 1 kali 0 ditambah 2 kali 16 ditambah 3 kali 36 ditambah 4 kali 140 ditambah 5 dikali 63 per 5 kali 3 dikali 85. Kemudian dikali 100%. Maka nilai akhirnya sama dengan 0,796. Persentase nilai akhir sama dengan 79,6%. Lanjut yang keempat, tingkat usability variabel empati. Nilai akhir sama dengan 1 kali 2 ditambah 2 kali 17 ditambah 3 kali 21 ditambah 4 kali 96 ditambah 5 kali 34 per 5 kali 2 dikali 85. Kemudian dikali 100%. Maka nilai akhirnya sama dengan 0,768. Persentase dari nilai akhir tersebut sama dengan 76,8%. Yang kelima, tingkat usability variabel bukti fisik. Nilai akhir sama dengan 1 kali 1 ditambah 2 kali 4 ditambah 3 kali 10 ditambah 4 kali 43 ditambah 5 dikali 27 per 5 kali 1 dikali 85 dikali 100%. Maka nilai akhirnya sama dengan 0,814. Nilai akhir persentase tersebut sama dengan 81,4%. Yang keenam, tingkat usability keseluruhan. Nilai akhir sama dengan 1 kali 8 ditambah 2 dikali 113 ditambah 3 kali 164 ditambah 4 dikali 669 ditambah 5 dikali 321 per 5 dikali 15 dikali 85 dikali 100%. Maka nilai akhirnya sama dengan 0,785. Persentase nilai akhir tersebut sama dengan 78,5%. Terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai persepsi mahasiswa jurusan Teknik Informatika terhadap kebersihan gedung Teknik Informatika di Politeknik Negeri Bengkalis,
Maka, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa jurusan Teknik Informatika dalam menilai kebersihan gedung Teknik Informatika di Politeknik Negeri Bengkalis masuk ke dalam kategori baik dengan perolehan persentase sebesar 78,5% yang terdiri dari 5 variabel, iaitu variabel kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik, dengan perolehan paling tinggi iaitu variabel daya tanggap dengan perolehan persentase sebesar 81,4% dan skor paling rendah iaitu variabel kehandalan dengan perolehan persentase sebesar 75%. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.